yang beriman kepada Quran dan hadis, meneladani Rasulullah. Tapi kalau kamu malu, ya jangan jadi Islam. Masa kamu orang Islam malu dengan perbuatan nabimu, bukannya kamu keluar dari ajaran ini, tapi kamu menyerang orang Kristen agama lain, itu ya tidak fair. Sebagai orang Muslim, kamu harus membenarkan dan setuju dengan perbuatan ini, bukan menyerang, menghina, memfitnah agama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Gratia Pelo sudah diamankan ya teman-teman. Gratia Pelo sudah ditangkap ya si penghujat Rasulullah ini teman-teman. Kemarin ada yang komen dan kemarin ada yang request ya. Video yang mana sih yang dimaksud oleh Bang Ayubi ini? Dan tolong dong tampilkan secara utuh videonya Ustadz Alwan yang membantah atau menanggapi pernyataan atau narasi-narasi nyeleneh dari Gracia Pelo ya. Dan kesempatan kali ini teman-teman, baik saya hadirkan ya tanggapan daripada Ustadz Alwan yang menanggapi fitnahan atau hujatan dari Gracia Pelo. Ini dia videonya teman-teman, tapi jangan lupa ya, kita dukung, kita subscribe, kita ramaikan channelnya Ustadz Alwan. Ketik saja Panah Islam ya, pasti muncul ya. Ketik aja Panah Islam, pasti muncul. Video Gracia Pelo ini masih ada teman-teman di channelnya ya, di channel Inyo Manis yang berjudul ini GP di layar ya teman-teman, GP 248 Zainab Muhammad apakah sama dengan Yehuda Tamar, bantahan GP. Ini videonya masih ada ya. Video ini ditonton 12.000 kali, streaming 9 bulan yang lalu. Oke teman-teman, kita langsung simak videonya Ustadz Alwan yang membantah narasi hujatan dari Gracia Pelo. Udah. Oke, baik. Oke, jadi tadi saya jelaskan sampai di mana ya. Tadi mohon maaf karena ada gangguan teknis. Jadi kita ulangi lagi. Jadi si Gracia Pelo bolak-balik tidak menambahkan narasi yang jauh daripada kebenaran. Misalnya yang kita anggap jauh daripada kebenaran itu, yaitu dia berulang kali mengatakan bahwasannya Zaid berbicara dengan Zainab, berbicara dengan istrinya. Padahal nanti kita akan lihat bahwa statusnya sudah bukan lagi istri daripada Zaid. Kita dengarkan dulu, terus kita langsung bantah aja poin-poin yang dia ingin dia sampaikan. Langsung saya datang. Sesampainya di rumahnya Zainab. Nih, bahkan mengenai bagaimana Zainab itu dinikahi Muhammad. Nih, Tafsir Al-Qurtubi Al-Azhar 37. Saya kemudian udah share sound belum? Zainab. Hah? Udah share sound belum? Nggak ada suaranya. Oh, sebentar. Udah ada nih kalau ini. Setelah Muhammad menyampaikan keinginannya kepada Ya, Zaid cakep, lanjut. ingin menikahi Zainab istrinya, langsung saya datang. Sesampainya di rumahnya Zainab, ternyata Zainab sibuk dengan adonannya. Ketika meriwayatkan hadis ini, saya berkata, pada waktu aku melihat Zainab mau ngomong keinginannya Muhammad mengawini Zainab istrinya, aku merasa membawa. Coba lihat pertama dia katakan bagaimana. Keinginan Zainab menikahi istrinya, ya, ini adalah sebuah kedustaan, sangat kedustaan yang sangat besar, karena Zainab bukan lagi istri daripada Zaid ketika ini terjadi. Jadi dia bangun narasi seolah-olah Zaid itu masih beristri, beristrikan Zainab. Nah, kemudian dia tambahkan bahwa dia melakukan perkataan kepada Zainab dengan rasa yang sangat berat. Kita dengarkan lagi. Bahwa beban yang sangat berat sehingga aku tidak sanggup untuk melihat ke arahnya. Berat banget. Ngomong, Dek. Coba lihat ya. Ngomong, Dek, itu tidak ada sama sekali kayak gitu. Dia tambahkan ya, dia bikin narasi lalu dia tambahkan. Dia pertama dia katakan dia ngomong ke istrinya. Padahal nanti kita akan lihat hadisnya bahwa Rasulullah SAW ini terjadi setelah masa iddah. Masa iddah itu apa? Orang-orang muslim pada tahu semua, iddah itu adalah masa periode di mana ketika seseorang diceraikan, dia tidak boleh langsung menikah. Ada masa penantian iddah. Ada masa
para ulama mengatakan masa iddah itu adalah proses siapa tahu mereka ingin rujuk kembali. Tapi sudah cerai. Tapi tidak boleh dinikahi oleh orang lain karena itu dinamakan masa iddah. Dan itu hanya ada di dalam agama Islam, masa iddah itu. Tapi yang dilakukan oleh si laki-laki ini, ya, dia katakan dia ngomong ke istrinya. Dia ngomong ke istrinya, "Dek." Dipanggil-panggil begitu tuh nggak ada. Jadi dia bikin narasi, dia bumbu-bumbui ya. Ini bentuk kelicikan yang tidak kita benarkan sama sekali. Kue apa dirabi bapakku, itu beratnya minta ampun. Secara tidak sanggup untuk melihatnya secara langsung. Beban itu, beban yang dia tanggung yang berat sulit untuk mengatakan itu gara-gara apa? Karena Muhammad ingin meminang istrinya itu, dan tidak lama lagi Zainab akan menjadi istri bapak angkatnya. Nah, coba lihat ya, bagaimana dia katakan bahwasanya dia berat hatinya karena Rasulullah SAW akan meminang istrinya, dikatakan lagi istrinya, padahal itu sudah bukan istrinya. Dan para ulama menjelaskan dalam syarah, ya, dalam syarah hadis, ya. Lihat, saya bukakan sini kelihatan mungkin. Saya bukakan Mazid Syarhul Hadis. Lihat ya, sebentar. Nah, ini dia. Baik, perhatikan ini, ya. Dia menambahkan narasi bahwasanya Zaid itu berat karena apa? Karena Nabi bapak angkatnya itu ingin menikahinya. Kita katakan Zaid berulang kali minta cerai kepada Rasulullah SAW, menceraikan Zainab. Jadi bagaimana bisa dia ngomong, "Dek, kamu akan dinikah." Ada seperti gerisik-gerisik, tolong di-mute dulu teman-teman. Dek, Udah aman, lanjut. ya, bagaimana kamu akan dinikahi Nabi, kemudian ada rasa, itu bukan begitu ya. Fa akhbaru Zaid radhiyallahu anhu annahu lamma waqa'a nadhruhu alayhi ista'zama anna yanzur ilaiha li'anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam arada khitbataha fa anzalaha manzila ummahatil mu'minin. Zaid merasa seperti itu karena melihat posisi daripada Zainab itu berubah seketika. Kenapa beliau membelakangi daripada Zainab? Itu ada dalam hadisnya. Kenapa beliau membelakanginya? Tidak ingin melihatnya secara langsung. Karena posisi Zainab itu sudah akan berubah menjadi ummahatul mukminin, ibu dari kaum mukminin. Seperti Aisyah, Khadijah, posisinya sudah tidak seperti wanita-wanita biasa, wanita-wanita yang menjadi ummahatul mukminin. Jadi dia nambahkan sesuatu yang beda keluar daripada konteksnya. Nah itu, ya. Jadi menambahkan ini pekerjaan daripada seorang yang licik dalam menggambarkan sesuatu. Sekarang kita kembali lagi. Mana? Menjadi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu aku berjalan mundur, memalingkan bahwa beliau, Zainab itu akan dilamar oleh Rasulullah SAW. Pertama, pada saat itu dia bukan lagi istri Zaid. Jadi jangan tambah-tambahkan Gracia bahwa dia itu istrinya. Itu bukan istrinya. Ya. Yang kedua, sudah lewat masa iddah. Masa menunggu, tidak ada lagi yang lamar beliau. Jadi selesai. Yang ketiga, tidak ada perasaan berat itu kecuali karena posisi daripada Zainab itu terangkat menjadi ummahatul mukminin. Jadi ngada-ngada saja ini si Gracia ini, ya seolah-olah Zaid sama Zainab ini masih mencintai, lalu kemudian dia rasa berat karena ini mertuanya yang minta. Itu semua pemahaman-pemahaman yang ditambah-tambahkan. Kue apa dirabi ambil bapakku, dia ngomong jujur, terus diceraikan. Nah, terus diceraikan, coba lihat. Terus diceraikan. Ini kisahnya terbolak-balik. Dia orang sudah cerai. Dia buat narasi seolah-olah Zaid datang beritahu ini kamu dilamar terus diceraikan. Kan ini namanya berbohong, berdusta atas suatu kejadian. Nanti kita akan gali lebih dalam ya kisahnya ini. Mendengar keinginan Muhammad yang disampaikan oleh suaminya Said. Ya, oleh suaminya Said. Ya mudallis, ya wahai orang yang suka membuat cerita-cerita tidak benar.
melewengkan cerita. Dia bukan suaminya. Saya tegaskan lagi, dia bukan suaminya. Sudah diceraikannya setahun atau bahkan kurang lebih lama, umur pernikahannya itu setahun aja. Setahun atau lebih dikit. Sudah diceraikannya. Kalau sudah diceraikan berarti dia statusnya bukan lagi istrinya. Wahai pendusta, ya. Saya menjawab, aku tidak melakukan apapun sampai berkonsultasi dengan Tuhan. Yo tak sembahyang dhisik yo. Ya masih aku tak sembahyang dhisik. Saya lantas masuk ke tempat yang biasanya digunakan untuk salat. Begitu masuk, ya Allah, iki maksudnya apa toh? Dia lihat ya, dia tambah-tambahi, dia bumbu-bumbui cerita itu. Ini tidak benar ya. Misalnya kalau ada Yesus cari pohon ara, terus kita bilang, ya Yesus. Atau misalnya ketika dia diminyaki rambutnya, ya bersentuhan dengan Maria Magdalena, kita bumbu-bumbui cerita. Itu kan apa namanya? Pada waktu saya sholat, turunlah ayat tersebut. Begitu ayatnya turun, Muhammad bergegas melaksanakan firman Allah, ketetapan yang barusan dia terima ini. Tiba-tiba datanglah Rasulullah ke sana dan langsung mengentot. Coba bayangkan, subhanallah ya. Mengentot, lihat kalimatnya ya. Nah, dia membaca di teks ini yang saya sudah katakan, ini screenshot, saya nggak tahu bukunya dari mana. Makanya kewajiban dia untuk munculkan ini terjemahan dari mana ya, Bani terjemahan ya. Menggauli, mencampuri Zainab tanpa meminta izin siapapun. Nggak woro-woro, nggak bikin resepsi, nggak ada akad, tidak ada mahar, langsung masuk. Zainab, apakah kamu sudah mendengar apa yang disampaikan saya? Sudah Nabi. Oleh, ayo buka pakaianmu. Buka pakaianmu. Subhanallah. Jadi kita lihat bagaimana dia menggiring orang ke suatu cerita yang dia karang-karang. Dia, pertama, kalau dari saya, ya ikhwanillah, kalimat mencampuri ini sangat harus kita koreksi. Sekarang kita ke tafsir. Sebentar. Nah ini tafsir ya, ini tafsir. Dan ini tafsir Al-Qurtubi. Lihat. Ini tafsir Al-Qurtubi, Al-Ahzab halaman 37. Dan di sini ada kisahnya, kisah yang tadi yang dia bacakan itu. Ini Arabnya ini, ya, bukan terjemahannya. Buka bajunya, subhanallah. Dia tambahkan seenak udelnya, ya. Kalau itu dia dapatkan dari terjemahan, ya mudallis, ya kamu Gracia, kamu bawakan ke saya terjemahan siapa itu. Kita cross check sama-sama. Ya. Karena nanti di video berikutnya, di lanjutannya itu, kamu akan memunculkan tafsir Ibnu Katsir, tapi kamu tidak memunculkan setelahnya yang terjemahannya pasti berbeda. Nah, kita lihat di sini. Lamman qaddat iddata Zainab. Ini yang dia tidak bacakan di dalam terjemahan itu. Lamman qaddat iddata Zainab. Ketika masa iddah Zainab. Ada tidak di dalam sini? Di dalam ini dia. Mana di sini dikatakan? Ketika telah selesai masa iddah, setelah cerai kan ada masa iddah. Ketika selesai, mana dia? Dia tutup ini kan, nggak ada di sini. Licik kamu, munculkan yang di sini saja. Kalaupun ini terjemahannya benar, tapi kita lihat terjemahannya nggak benar. Mana di sini tulisan setelah Nabi setelah masa iddah? Artinya setelah diceraikan Zaid dan setelah masa iddah, mana di sini? Mana? Kenapa kamu tidak munculkan? Ya mudallis. Lamman qaddat iddata Zainab. Kenapa enggak dimunculkan? Dia tidak munculkan itu. Dia langsung masuk ke dan seterusnya lihat di sini, ya, fantalaqa hatta ataha wa hiya tukhmar ajinaha. Ini enggak masalah, memang dalam konteksnya itu memang lagi berbuat adonan. Yang jadi yang kita permasalahkan adalah ketika dia katakan mencampurinya. Di mana di sini kata mencampurinya? Ya, yang tanpa izin itu. Fadakhala 'alaiha bighairi idzin. Wa jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadakhala 'alaiha bighairi idzin. Maka datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fadakhala 'alaiha bighairi idzin. Ingat ya bahwasanya pernikahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab ini memang agak sedikit unik. Uniknya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menikahkan mereka. Tetapi ketika dibawakan narasi bahwasanya mereka disuruh buka baju, ya, melakukan perbuatan jima' sebagaimana yang dia tuduhkan dari kata terjemahan mencampuri itu, ini kita tidak dapati di sini. Karena pada saat kejadian ini berbicara tentang walimah resepsi. Nanti kita buka di tafsir Ibnu Katsir, lebih jelas lagi. Ini berbicara tentang resepsi pernikahan.
Fadakhala 'alaiha diartikan mencampurinya. Ini masmus ma'kul, enggak masuk akal. Saya kasih lihatkan hadis tentang dakhala 'alaiha, ya. Ini kita bisa lihat di sini. Ini hadis yang sangat panjang. Di sini saya ambil kata fadakhala 'ala. Nih. Fadakhala 'ala imra'atihi fasa'alaha anhu. Maka dia masuk ke ala imra'atihi. Tidak bermakna bahwa dia berhubungan dengan istrinya, tidak. Karena wanita-wanita di zaman dahulu, mereka punya tempat khusus. Para wanita. Maka orang yang bukan ajam, yang orang asing, ajnabi, masuk ke sana selalu meminta izin. Kalau dia bukan mahramnya, dia akan minta izin. Kecuali saudaranya, keluarganya, itu tidak perlu izin. Rasulullah SAW ketika masuk ke dalam kamar beliau tanpa izin, itu menandakan beliau sudah menikah dengan Zainab. Dan Zainab sudah setuju dalam riwayat yang Muslim. Jadi al-hal, masalah itu sebenarnya masalah di walimah dan tidak ada narasi tentang ada yang sebagaimana yang disampaikan sama si Gracia Pelo tadi. Seperti dalam hadis ini katakan fadakhala ala imra'atihi fasa'alaha anhu. Maka dia masuk ke dalam imra'atihi, maksudnya masuk ke ruangan daripada perempuannya atau istrinya, fasa'alaha anhu, maka dia menanyakan dia tentang orang lain. Ini dalam konteks hadis yang lain penggunaan kata dakhala ala. Jadi betul-betul si Gracia Pelo bersandar kepada terjemahan yang dia munculkan ini. Makanya tolong Gracia dibawakan ini terjemahan milik siapa. Nah, sekarang kita buka tafsir Ibnu Katsir. Saya bukakan tafsir Ibnu Katsir yang saya katakan hadisnya jauh lebih lengkap. Tafsir Al-Qur'anul Azim. Oke, kita lihat dulu videonya karena dia akan membawakan video Ibnu Katsir ya. Wis meneng ta. Sudah tahu kan? Sudah. Ayo. Saya ingin iwi. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah, pesta setelah kejadian dulu berhubungan Nah, itu dia tambahkan itu ya, setelah kejadian dulu baru walimah. seks di tempat, baru buat resepsinya itu belakangan. Memberi kami makanan berupa Ini akan kita pertanyakan kepada si Gracia Pelo ya. Dari mana dia dapat bukti berhubungan itu? Dari mana? Fitnah yang dibawakan ya, sampai ada kata-kata membuka baju dan sebagainya. Dari mana dia dapati itu semua? Ya, padahal di sana dikatakan fadakhala 'alaiha, itu bermakna bisa jadi masuk ke dalam satu ruangan. Ya, dan itu dijelaskan di dalam Ibnu Katsir, nanti kita lihat. roti dan daging, dan kami pun memakannya sehingga tiba sore. Nih, dalam sebuah riwayat tetap disebutkan hingga tiba sore hari dan para sahabat pun berpamitan. Ini tafsir. Saya hanya membacakan, tidak memfitnah. Jadi kalau ada orang muslim yang benar-benar Islam, harusnya Anda bersukacita dan mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, betapa mulianya perilaku nabiku. Kalau kamu konsisten sebagai orang muslim. Oke, pertama kami harus ajari kamu, Gracia Pelo, bahwa tafsir sebagaimana saya jelaskan di awal, tafsir itu memuat berita-berita Israiliyat, hadis-hadis palsu, dia memuat semuanya. Jadi dia tidak memilah-milih. Itulah para ulama kita mengatakan, ketika kita masuk ke dalam tafsir harus ditakhris terlebih dahulu, diperiksa sanadnya, diperiksa matannya, ya, tidak lantas diterima seperti itu. Ya, ketika kamu misalnya ingin mempelajari tafsir, haruslah dibekali dengan pengetahuan tentang hadis. Karena itu syaratnya, prasyaratnya ketika Anda lihat, ini apa? Misalnya yang Anda baca sekarang, ini bukanlah hadis Nabi. Ini bukan hadis Nabi, melainkan apa? Athar. Athar atau ucapan seorang sahabat. Jadi dia bukan hadis. Dia athar, ucapan daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik menceritakan ini. Nah, ketika kita masuk ke sini, kita masuk kerana tahqiq, atau kita masuk kerana apakah dia bisa diterima tidak tahqiqnya. Kalaupun dia diterima, kita lihat matannya. Jadi ada standar keilmuan untuk kita menerima. Jadi tidak bilang, oh itu ada di tafsir, lantas kalian harus percaya saja, seperti itu, tidak. Ya, ilmu Quran itu kita berdasarkan ilmu sanad. Oke, jelas. Yang kedua, kamu harus mempertanggungjawabkan terjemahan ini kamu dapat dari mana. Ya, dan yang ketiga, hentikan kebiasaan kamu menambah narasi-narasi yang tidak pernah ada di dalam teks. Ya. Oke, kita lanjut. Yang beriman kepada Quran dan hadis, meneladani Rasulullah. Tapi kalau kamu malu, ya jangan jadi Islam. Masa kamu orang Islam malu dengan perbuatan nabimu? Bukannya kamu keluar dari ajaran ini, tapi kamu menyerang mengolok-olok orang Kristen agama lain. Itu ya enggak fair. Sebagai orang Muslim, kamu harus membenarkan dan setuju dengan perbuatan ini. Bukan menyerang, menghina, memfitnah agama lain. Nih, kita lihat tafsir Ibnu Katsir ya. Tadi kan tafsir Al-Qurtubi. Nih, Al-Watar
penjelasan Ibnu Katsir Al-Asab 37. Al-watar artinya keperluan dan hajat. Setelah menyelesaikan urusannya, maksudnya menceraikan Zainab, yakni setelah Said selesai dari keperluannya dengan Zainab, lalu ia menceraikannya. Maka kami kawinkan kamu dengan Zainab. Allah yang mengawinkan Muhammad dengan Zainab. Dan yang mengawinkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Zainab adalah Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Muhammad itu dikawinkan dengan Zainab itu Allah langsung yang mengawinkan, tidak pakai kakek, tidak pakai orang tua, tidak pakai wali, tidak pakai saksi, tidak pakai mahar, tidak pakai apapun. Allah langsung. Dengan kata lain, Allah menurunkan wahyu kepada nabinya dan memerintahkan kepadanya untuk mengawini Zainab. Saya perintahkan kamu Muhammad, kawini Zainab. Saya sudah merestui tanpa wali, tanpa akad, tanpa mahar, tanpa saksi manusia, melainkan semuanya ditangani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mulia, ini perbuatan mulia dan benar di dalam Islam. Ini akhlak, perilaku insan kamil, manusia yang paling sempurna di dalam Islam. Nih, jadi Allah yang memerintahkan, karena Muhammad mendapat perintah Allah, turun ayatnya, sebagai orang yang berserah penuh kepada Allah, dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan tanpa menunda-nunda. Ini orang yang beriman di dalam kategori Islam. Yuk. Nah, benar di dalam baik. Islam. Sepertinya cuma sampai di situ dia menerangkan mengambil sumber daripada Islam. Pertama, saya sudah jelaskan bahwasanya Zainab dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maafi muskilah, tidak ada masalah. Ya. Dan itulah yang dibangga-banggakan Zainab di hadapan istri-istri Nabi yang lain. Bahwa aku satu-satunya yang dinikahkan Allah secara langsung oleh Rasulullah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang perlu kita perhatikan adalah narasi yang pertama tadi. Bahwa dibuat Zaid itu masih suami daripada Zainab. Yang kedua, diceritakan bahwasanya Rasulullah berbuat demikian, ya. Dahulu sebelum ada resepsi pernikahan. Ini adalah sesuatu yang jelas-jelas harus kita koreksi dan harus kita luruskan. Nah, kalau kita misalnya lihat di sini di tafsir ini tafsir Ibnu Katsir, sebenarnya di bawah sini sudah ada keterangan tentang itu. Kita lihat di sini dikatakan, ya, bahwa setelah iddah Zainab habis. Nah, dia tidak mau bacakan. Karena akan bertentangan dengan apa yang dia sampaikan di awal. Berulang kali dia katakan istrinya Zaid. Seperti seolah-olah Nabi SAW merampas istri daripada Zaid. Nah, itu yang kedua. Dan kalau kita lihat di dalam buku, ya, ini adalah tafsir dalam surat Al-Ahzab, ya, ini adalah kitab tafsir Ibnu Katsir dan ini terjemahan juga. Saya sengaja cari yang terjemahan biar jadi penjelasan, ya. Ini tafsir Ibnu Katsir dari penyusun Dr. Abdullah bin Muhammad dan ini ada penerbitnya langsung, penerbit Pustaka Imam Syafi'i. Nah, kita bisa lihat langsung di sini. Perhatikan. Lihat ini. Nah, ini hadisnya kurang lebih sama, meriwayatkan athar, bukan hadis, ya, athar atau ucapan sahabat. Anas berkata, ketika telah berakhir iddah Zainab, Rasulullah SAW berkata kepada Zaid bin Haritsah, pergilah dan ceritakanlah kepadanya tentangku. Lalu dia pergi hingga menemuinya yang sedang meragikan adonan roti. Dia berkata, ketika aku melihatnya, dia begitu agung dalam jiwaku, sehingga aku tak sanggup memandangnya. Jadi, posisi daripada Zainab pada waktu akan dinikahi Nabi, bagi Zaid itu sudah berbeda. Sudah dianggap sebagai ummahatul mukminin. Sesungguhnya Rasulullah menceritakan tentangnya, dan aku bergembiralah. Coba lihat, ini, bergembiralah. Bagaimana dia menyampaikan kepada Zainab bahwa, ya Zainab, kamu bergembiralah. Karena Rasulullah akan menikahi. Ingat, dalam Fathul Bari dijelaskan, begitu banyak orang yang ingin menikahi Nabi SAW. Dan kalau kita merujuk kepada hadis ini, Rasulullah sebenarnya tidak ingin menikahi Zainab. Rasulullah tidak ingin menikahi Zainab. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka wahyunya, dan sebelum masa itu bahwa menolak atau tidak, Rasulullah pasti akan menikahi Zainab. Karena Rasulullah mengemban sebuah misi untuk bagaimana hukum syariat. Ingat, syariat turun itu sedikit demi sedikit. Hukum syariat tentang bagaimana posisi anak angkat. Di mana orang-orang jahiliyah menganggap anak angkat sama dengan anak kandung. Padahal dalam Islam itu sama sekali beda. Anak angkat tetaplah anak daripada bapaknya. Kita tidak bisa ambil anak orang mengangkat terus mengatasnamakan anak kita, nggak bisa. Itu syariat berkata seperti itu. Kita tidak bisa angkat anaknya orang, lalu kita pasang nama kita di situ, nggak bisa. Nah, sesungguhnya Rasulullah menceritakan tentangnya dan aku berkata, hai Zainab, bergembiralah. Rasulullah mengutusku untuk menceritakan tentangmu. Zainab berkata, aku tidak
tidak akan berbuat apa-apa sebelum meminta pertimbangan dari Rabbku. Lalu ia pergi ke tempat salatnya. Dan setelah Al-Quran turun, datanglah Rasulullah SAW menikahinya tanpa menunggu persetujuannya. Di mana ada wik-wik atau kata-kata kotor yang dia sebutkan tadi? Apakah kita ingin menuduh Anas bin Malik mengintip Nabi? Masuk ke dalam kamar, intip-intip, oh Nabi lagi begitu. Kan ini sebuah sebuah ucapan yang kotor. Tidak ada seperti itu. Ketika Rasulullah SAW masuk ke gurfahnya dan kita lihat bagaimana Zainab juga melihat orang-orang yang sangat ramai. Lihat di lanjutannya, Zainab melihat kami. Ini di hadapan orang. Ketika aku masuk menemui Rasulullah, ada Zainab di situ, ada Rasulullah di situ. Bagaimana dia pakai otak berpikir yang aneh-aneh tadi, hanya ambil dari atau berani sepotong, lalu dia tidak berani baca yang di Ibnu Katsir, padahal dia baca di atas ini. Dia baca yang di atas ini tadi, Al-Watar. Tapi dia tidak mau baca yang di bawah sini. Bukankah itu mudallis namanya? Zainab melihat kami, melihat siapa? Sahabat-sahabat Rasulullah. Artinya mereka berkumpul bersama di situ. Ketika aku masuk menemui Rasulullah dan setelah kami makan roti dan daging sama-sama, berarti itu adalah proses walimah. Walimatul urus. Kalian biasa makan apa kalau datang ke walimah, resepsi? Makan makanan yang, iya kan? Kemudian orang-orang keluar, artinya masuk keluar sampai tersisa beberapa orang laki yang terus mengobrol di rumah itu setelah makan. Jadi masih ada orang yang tinggal. Bahkan ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan Rasulullah itu para wanita menyelamati atau memberikan selamat tahniah kepada Zainab. Jadi saya tidak tahu kalimat apa yang cocok untuk bani terjemahan seperti ini. Kalau sudah bani terjemahan, ambil semua terjemahan. Jangan sepotong terjemahan, munculkan semua terjemahan. Ini nih. Ya. Ini kan sudah ada di bawahmu ini. Tinggal kamu baca lagi lanjutannya. Kenapa kamu potong sepotong ini bagian yang enak untuk kau dengar, enak untuk kau framing, lalu kau tinggalkan terjemahan yang lain yang mudallis. Jadi, ikhwani fiddin azakumullah, ya. Saya pikir tidak ada kata-kata dari saya selain mengatakan bahwasanya la Arab, tidak orang Arab, la Gharbi, tidak orang Barat, wala Indonesi, dan tidak orang Indonesia, selama mereka berada dalam koridor yang sama, mereka jatuhnya kalau tidak nipu nggak laku. Itu saja. Kalau nggak nipu nggak laku. Yang paling penting, kenapa ini patut kita katakan ya? Karena orang-orang dahulu, Abu Jahal, tidak pernah mempersoalkan pernikahan Nabi itu. Tidak pernah. Tidak pernah ada sesuatu yang buruk di mata Abu Jahal. Dikatakan kahin, tukang sihir. Wala biqauli kahin. Dikatakan macam-macam. Ya, dikatakan dia penyihir, dikatakan dia orang gila, majnun. Tapi mereka tidak pernah menyinggung pernikahan Nabi. Pernikahan dengan Aisyah, pernikahan dengan Zainab, la kalam wala syai'. Tidak ada sama sekali. Sama sekali enggak ada. Ya. Makanya ikhwani fillah, ya, mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan ya paparan kita di lain kesempatan. Kalau saya capek dengan orang, saya katakan mungkin baiknya dia berhenti ya. Ini saya nggak tahu dia akan berkata-kata apa setelah ini. Ini terjemahan yang ada dan sini sama sekali tidak ada bahasa yang dia sampaikan. Belum lagi bumbu-bumbu yang dia tambahkan itu. Dek, buka bajumu. Ini orang ini akalnya sehat tidak gitu? Bahwa mulutnya itu sudah berbuat fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan. Zainab, ya, semoga Allah merahmati radhiyallahu anha, ridha kepada semuanya, adalah salah satu daripada ummul mukminin. Dia selalu membanggakan hal ini, bahwa bagaimana dia dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada wahyu yang menyertainya untuk dia menikah dengan Zainab dalam rangka konteks itu tadi. Menegakkan aturan bahwa anak, sekali lagi ini bukan menantunya ya. Itu harus dipahami besar, itu bukan menantu. Ya, karena kalau menantu itu anak kita sendiri. Ya, kalau anak angkat itu bukan menantu kita. Kalau saya punya anak angkat, terus anak angkat itu dia menikah, anak istrinya dia itu bukan menantu saya, bukan. Dalam Islam itu dibagi dengan sangat jelas seperti itu. Kita tidak bisa angkat anak orang terus kita klaim itu anak kita, nggak bisa. Dia punya bapak, dia punya ibu. Itu anak orang lain. Dan Rasulullah SAW juga berlaku sebagaimana yang beliau selalu lakukan adalah untuk menjaga pernikahan daripada Zaid tadi. Tapi ya, khalas, sudah selesai. Dan ada hikmah di balik itu semua, mengajarkan kita syariat bahwasanya anak angkat bukanlah anak kandung. Mungkin itu saja dari saya dulu, ikhwani fillah, semoga bermanfaat. Nanti ditambahkan, kita mungkin sama teman-teman akan tambahkan dan juga mungkin akan bahas tentang Yehuda dan Tamar. Oke, saya pikir cukup. Mungkin siapa?
Ya, semoga bermanfaat, sangat bermanfaat dan sangat mencerahkan ya teman-teman. Kita sekarang bisa ya membedakan mana yang cerita aslinya, mana yang cerita yang dikarang-karang ya. Tentunya Gracia Pelo jelas-jelas memfitnah, jelas-jelas menghujat karena menambahi kata-kata yang tidak ada pada teks aslinya. Ya, inilah Gracia Pelo. Dan Gracia Pelo ini saat ini sudah menerima balasannya ya, balasan apa yang telah diucapkannya itu sudah terbalas ya dengan ditangkapnya dan diamalkan di Polda Jawa Timur. Sekali lagi saudara-saudariku, jangan lupa support, kita dukung, kita subscribe channel Ustadz Alwan Panah Islam ya. Sekali lagi, Panah Islam. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.